Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Habibuhu wa khaliluhu aminuhu ala wahyih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur sekali kepada Allah. Terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh ini Allah Subhanahu wa taala masih mengokohkan kita, masih menetapkan kita di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat banyak orang berguguran, di saat banyak orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah pilih kita dari sekian banyak orang tersebut untuk di atas hidayah, di atas petunjuk, di atas nikmat yang banyak sekali Bapak Ibu. Nikmat yang sangat besar yang Allah berikan adalah nikmat mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau mengikuti jejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi nikmat besar Bapak Ibu. Ini nikmat yang sangat besar sekali. Saat orang-orang mungkin sekarang, dan saya rasa ada, mereka berkumpul di atas kuburan atau mereka berkumpul di atas kebidahan dan mereka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, bukan pahala yang mereka dapatkan, justru kesia-siaan. Sedangkan kita alhamdulillah Allah kumpulkan di majelis ilmu, di majelis yang barokah, di majelis yang mana Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan orang yang ada di dalamnya di hadapan para malaikat. Kita bersyukur sekali Bapak Ibu, Allah, nikmat Allah sangat besar sekali. Maka kita berharap kepada Allah, samping bersyukur terus, kita berharap kepada Allah semoga Allah terus istiqomahkan kita di atas hidayah ini. Dan tentunya melakukan sebab juga Bapak Ibu. Melakukan sebab ya, berdoa kepada Allah dan terus hadir di majelis ilmu. Karena ini adalah sebab kita kokoh di atas hidayah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bi'inillahi azza wa jalla kita ke Isya Pak ya. Lanjut dikit lah insyaallah. Kita akan bahas satu pembahasan yang saya rasa perlu kita ingat atau perlu kita bahas. Karena pembahasan ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini pasti ada orang yang senang dengan kita, ada orang yang cinta dengan kita, ada orang yang bahagia dengan kehadiran kita. Dan mereka mendoakan kebaikan untuk kita. Dan ada juga orang-orang yang tidak suka dengan kita, membenci kita, tidak senang jika kita senang. Ada orang-orang yang menzalimi kita, menyakiti kita, mengambil hak kita. Jadi kita dalam kehidupan ini tidak lepas dari orang-orang yang modelnya seperti ini. Dan ini adalah sunnatullah, sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kauniyah, yang pasti terjadi. Tidak mungkin tidak, pasti terjadi. Jangankan kita, yang orang biasa saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam, para rasul, orang-orang pilihan, orang-orang yang mulia, akhlaknya luar biasa. Tidak lepas dari orang yang mencintai dan orang yang membenci. Sekarang pertanyaannya, kalau seandainya ada orang menzalimi kita, menyakiti kita, mengambil hak kita, intinya secara umum itu menzalimi kita, maka bagaimana? Atau apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Nah ini Bapak Ibu, akan kita bahas. Jawabannya apa? Kalau ada orang yang menzalimi kita, menyakiti kita, apapun bentuknya,
Maka ada tiga pilihan. Ada tiga pilihan. Dan pilihan ini diserahkan kepada kita. Pilihan ini, ya silahkan Anda pilihlah. Pokoknya pilihan ada di tangan Anda lah intinya. Yang pertama Bapak Ibu, pertama, mendoakan keburukan. Yang pertama apa? Kedengaran Pak? Mendoakan keburukan. Jadi kalau ada orang menzalimi kita, apapun bentuknya, ucapankah atau perbuatan, maka di antara hak yang Allah berikan kepada kita adalah kita boleh mendoakan keburukan untuk dia. Untuk orang-orang yang menzalimi kita. Banyak dalil. Banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa ini di antara hak yang Allah berikan kepada orang-orang yang dizalimi. Insyaallah kita sering dengarkan hadis yang sahih dari Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Nabi SAW mengatakan salasu da'awat mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa yang pasti diijabah, tidak ada keraguan sama sekali. Pasti diijabah. Siapa yang ingat Pak? Da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walid liwaladi. Doa orang yang terzalimi, doa orang yang sedang safar, kemudian doa orang tua untuk anaknya. Lihat di sini Nabi mengatakan tidak ada keraguan, pasti diijabah. Jadi Allah berikan hak kepada orang yang terzalimi untuk mendoakan keburukan. Dalam riwayat lain Nabi SAW berpesan, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kalian dari doa orang yang terzalimi. Takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi. Takutlah kalian. Mengapa? Karena tidak ada pembatas antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada pembatas, Pak. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Allah Subhanahu wa taala akan ijabah. Sehingga hati-hati. Jadi kalau kita terzalimi maka ini yang pertama. Pilihan yang pertama, doakan keburukan. Dan celaka dan celaka Pak. Orang yang menzalimi lalu didoakan keburukan, wallahi Pak, celaka. Celaka. Binasa dia Pak. Banyak sekali kisah nyata dalam kehidupan kita yang menunjukkan bahwa orang yang menzalimi lalu dia didoakan keburukan oleh orang yang dizalimi, kemudian dia pun celaka. Banyak Pak. Banyak kisah Pak. Saya bahkan kisah contoh disebutkan dalam kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Di sini dibahas apa ya? Kitab Al-Kabair masih dibahas tak? Masih lanjutkan? Wallahu a'lam. Di dalam kitab Al-Kabair Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau membawakan kisah Pak. Cukup panjang. Saya riwayatkan dengan makna saja. Jadi dahulu atau ada seseorang di siang hari dalam keadaan dia terpotong tangannya, berteriak-teriak Pak, di khalayak ramai. Di khalayak ramai dia berteriak-teriak dalam keadaan tangannya terpotong, buntung gitu. Dia mengatakan kepada orang-orang, man ra'ani fala yadlimna ahadan. Barang siapa yang melihatku, jangan sekali-kali menzalimi orang. Siapapun. Dia ulangi perkataan dia itu. Barang siapa yang melihatku, maka janganlah sekali-kali dia menzalimi orang. Dia ulang-ulang Pak. Di khalayak ramai. Lalu ada orang datang kepada dia bertanya. Kisah bahasa kita, kamu kenapa? Ada apa ini? Mengapa engkau seperti ini? Kamu seperti ini kenapa? Lalu dia pun bercerita akhirnya Pak. Dia bercerita, jadi orang ini bertanya, kamu kenapa kok seperti ini kondisinya? Lalu berteriak-teriak. Barang siapa yang melihatku, janganlah menzalimi siapapun. Dia pun bercerita Pak. Bahwa dahulu, dia salah satu perompak. Bahasa kita preman lah Pak. Salah satu
rombongan preman, komplotan preman, tukang palak, tukang tegek. Jadi dia sampaikan bahwa suatu ketika saya dengan kawan-kawan saya ke pantai, mendapati nelayan. Mendapati nelayan baru pulang dari mencari ikan, ya dia bawa ya ikan. Udah dimintalah ikannya. Ya salah Pak, ditegek Pak, ditalak, dipalak. Berikan ikanmu ini. Ini orang tersebut yang dipalak ini mengatakan, jangan. Ikan ini mau saya jual ya untuk makan anak istri saya. Ya, mau saya jual nanti hasilnya untuk keluarga saya. Ini apa? Digebuk Pak, dipukul. Biasa preman sama kawan-kawan ini. Akhirnya singkat cerita diambillah ikan-ikan orang ini. Ya sudah dipukul juga. Ini pulang. Di tengah perjalanan si orang ini dia bawa ikan, digigitlah tangannya Pak atau jarinya oleh si ikan. Dia pun merasakan kesakitan yang amat dahsyat Pak. Sampai disebutkan dia tidak bisa tidur semalaman. Kesakitan. Akhirnya di esok harinya dia pun pergi ke tabib, ke dokter, periksa gitu ya. Akhirnya tabib pun memberikan arahan untuk memotong jarinya. Akhirnya dipotong. Namun sayang Pak, rasa sakit yang dia rasakan itu tidak berhenti, masih terus menjalar. Sampai keesokan harinya lagi. Terus begitu. Akhirnya apa? Dia datang lagi ke dokter, dan dokter pun lagi-lagi menyarankan untuk potong tangannya. Potong tangannya. Sampai pergelangan. Dan terus seperti itu. Rasa sakit yang dia rasakan tidak berhenti Pak. Terus dia berhari-hari, berbulan-bulan. Dia lalui dalam keadaan kesakitan yang teramat dahsyat. Sampai pada akhirnya apa? Dipotonglah lengannya. Kemudian sampai lengan atasnya pun terpotong. Karena itu saran dari dokter. Karena terus menerus menjalar ya penyakit ini. Orang yang bertanya tadi Pak. Orang yang bertanya tadi kepada dia. Memberikan saran. Mengapa engkau tidak minta maaf saja? Mengapa engkau tidak mencari saja orang yang pernah engkau dolimi ini, nelayan tersebut, engkau minta maaf kepada dia. Akhirnya saran orang tersebut diterima Pak. Jadi disarankan untuk cari. Nanti kalau enggak gitu mati nanti malahan. Akhirnya orang ini pun mencari nelayan yang pernah dia dolimi tersebut. Dia cari, sampai pada akhirnya ketemu. Ketika dia ketemu atau berjumpa dengan nelayan yang pernah dia dolimi, dia pun menangis, mengibah, memohon maaf, memohon ampun kepada orang tersebut. Meminta maaf. Orang atau nelayan sampai lupa Pak, man ant? Siapa kamu ini? Tiba-tiba datang nangis gitu kan, minta maaf. Dia lupa, nelayan ini sampai lupa. Karena sudah berlalu lama. Akhirnya dia cerita bahwa sayalah dulu yang pernah mengambil ikan-ikanmu, kemudian memukulmu. Akhirnya nelayan ini pun menangis karena kasihan dengan kondisi orang ini. Akhirnya sudah, dia pun memaafkannya. Kemudian orang ini Pak, yang buntung ini, dia bertanya, ya Sayyidi, wahai Sayyidi, ini wahai tuanku gitu ya. Apakah engkau mendoakan keburukan untukku? Apa kata dia Pak? Iya, saya doakan. Jadi ketika itu, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dia mengadu kepada Allah, ya Allah, dia telah berkuasa atas kelemahanku. Jadi dia memanfaatkan kelemahanku. Maka ya Allah, tunjukkanlah kemahakuatanmu kepada dia. Maksudnya, tunjukkan ya Allah, bahwa engkau membela orang yang dizalimi. Kau maha adil, kau membalas. Jadi inti didoakan Pak. Dan ini Pak, salah satu kisah nyata bahwa doa orang yang terzalimi itu ngeri Pak. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Kita harus berhati-hati. Kita harus berusaha menjaga diri kita, menjaga lisan kita. Jangan sampai ada orang yang terzalimi. Kalau seandainya ada orang terzalimi karena sebab kita, lalu dia doakan kita, Pak, ya Allah Pak, binasa kita Pak. Celaka kita Pak, wallah. Gak akan bahagia hidup kita Pak. Gak akan bahagia. Ngeri sekali Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau pernah jadi khalifah di masa Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau ini pernah difitnah. Oh, beliau bukanlah pemimpin yang adil. Bukan orang apa? Bukan pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang apa? Yang baik. Malas oleh seseorang. Ini difitnah. Akhirnya beliau Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, atil umrah wa adim faqrah wa aridhu lil fitan. Orang tersebut didoakan Pak oleh sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Allah, panjangkan umurnya dan langgengkan kefakirannya dan hadapkanlah dia dengan fitnah. Ini betul Pak, nyata. Sa'ad bin Abi Waqqas Pak termasuk sahabat yang mustajab doanya. Ya. Apalagi beliau terzalimi. Akhirnya beliau berdoa seperti itu. Dan betul disebutkan bahwa ini di kitab tarikh disebutkan bahwa orang yang didoakan oleh sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas panjang umurnya Pak. Dan fakir. Dan subhanallah disebutkan bahwa orang ini yang didoakan oleh sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas kesana kemari suka ganggu fatayat, cewek-cewek gitu. Dihadapkan terhadap fitnah-fitnah. Maka hati-hati Pak wallah. Wallahi Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini apa sih yang kita cari kalau bukan keterangan, kebahagiaan, lancarnya rezeki, melihat keluarga ya tumbuh di atas kebaikan, di atas solehan. Ini kita harapkan. Rezeki lancar, ketenangan hidup kita dapat. Tapi itu bisa hilang Pak. Apabila ada orang yang kita zalimi, lalu dia mendoakan keburukan untuk kita. Jadi dari sisi kita, ya, maka jangan sampai ada orang terzalimi. Kita jaga lisan kita Pak. Kita jaga tulisan kita. Kalau seandainya terpeleset, manusia, maka apa? Minta maaf. Mohon maaf. Minta dihalalkan. Kalau seandainya berupa barang atau harta atau apapun, kembalikan. Maka Nabi SAW berpesan di dalam hadis yang sahih, "Man kanat lahu madlamatun li akhi falyastahillal yaum." Barang siapa yang pernah mendolimi saudaranya, maka hendaknya hari ini dia memohon untuk dihalalkan. Minta supaya dihalalkan. Hari ini, sekarang juga. Hari ini, ya, atau sekarang juga. Supaya apa? Supaya selamat Pak. Supaya selamat wallah. Supaya kita tenang hidup ini, bahagia, rezeki lancar, anak soleh-soleha, keluarga damai. Seperti itu. Pas seandainya ada orang mendoakan, ya Allah, hancurkan dia gitu. Dia terzalimi, kemudian dia mendoakan, ya Allah, ya, binasakan dia, atau ya Allah, fakirkan dia terus. Hati-hati Pak. Ya, itu nyata Pak, beneran. Nabi SAW yang mengatakan. Jadi sayangi diri kita dengan menjaga diri kita. Apalagi di zaman sekarang Pak, subhanallah. Dengan mudahnya orang menipu orang. Ya kadang-kadang Pak, ya Allah, ketika melihat berita si fulan menipu sekian miliar gitu ya. Ribuan orang lagi yang ditipu. Ya Allah Pak. Ya Allah Pak, ribuan orang. Ribuan. Jangankan ribuan Pak, satu orang aja masalah Pak. Ya, satu orang aja Pak, masalah.
Maka hati-hati yang jualan, Mas. Jangan hanya karena apa? Ingin untung lebih banyak tapi apa? Caranya bermasalah, menipu. Sesuatu yang sebetulnya aib ditutup-tutupi supaya nggak kelihatan. Dan awas, awas. Kezaliman. Misalnya ada orang nanti pas pulang bawa barangnya, nah ketahuan. Ini ditutupin ini. Kemudian apa? Didoakan. Semoga bangkrut. Ah, selesai Pak. Tinggal tunggu waktu. Benar Pak, tinggal tunggu waktu saja. Ya, semoga tidak barokah katanya. Wah Pak, sudah. Tinggal tunggu saja waktu Pak. Ya. Begitu. Yang berniaga, yang jual beli hati-hati Pak. Jujur ya, jelaskan. Dan yang lain-lain. Dan yang lain-lain. Yang bekerja pun seperti itu. Yang tidak berniaga artinya sebagai karyawan. Ya, hati-hati. Jadi kita berusaha. Ini dari sisi kita jangan sampai kita menzalimi orang. Kalau seandainya pernah menzalimi minta maaf. Ya, apalagi kalau seandainya kezaliman ini betul-betul dia ketahui. Contoh merusak nama baik. Ya, merusak nama baik. Maka jelas. Minta maaf. Minta dihalalkan. Baik. Nah jadi ini pilihan yang pertama Pak. Yaitu apa tadi Pak? Mendoakan keburukan. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua Pak. Pilihan yang kedua, tidak mendoakan keburukan, enggak. Tapi tuntut di akhirat. Tuntut di akhirat. Ini pilihan yang kedua. Dia enggak doakan keburukan, enggak. Dia didolimi, ya udah diam aja, santai. Tapi apa? Gua tuntut di akhirat nanti gitu. Saya tuntut di akhirat. Saya tuntut di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Ini pilihan yang kedua. Dan silakan pilih. Kita Bapak Ibu akan diadili pada hari kiamat nanti. Kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dikesos. Apapun kezaliman yang pernah kita lakukan akan diperhitungkan di sana. Ada orang yang bangkrut, kita tahu hadisnya. Ya, orang-orang yang subhanallah, oh pahala puasa, pahala zakat, pahala ngaji, pahala sedekah, birrul walidain, silaturahim, dan pokoknya banyak. Habis Pak. Ada yang disebutkan oleh Nabi sampai ada yang habis. Kenapa? Karena sayang. Dia bawa pahala banyak, dia berarti beramal soleh nih ketika di dunia. Tapi sayang, ketika datang di akhirat dia pun membawa dosa, mencaci maki si fulan, menuduh tuduhan keji ya, si fulan, memukul si fulan, mengambil harta si fulan, membunuh si fulan. Hati-hati Pak, habis. Bisa habis. Di dunia Pak bisa saja orang kita kelabui, kita menghindar, kita kabur, iya bisa aja. Tapi enggak di persidangan Allah. Di dunia bisa saja kita menyogok, membeli hukum, membayar. Itu di dunia, tapi di akhirat enggak Pak. Enggak bisa lepas. Dan jangan merasa aman. Ketika melakukan kezaliman, lalu pergi kabur gitu ya. Wah udah, enggak diselesaikan. Aman, nyaman. Enggak bakal. Kezaliman itu Pak, enggak. Membinasakan wallah. Apalagi yang dizalimi wali-wali Allah. Siapa wali Allah Pak? Yang bisa terbang? Jalan di atas air? Yang beriman dan bertakwa. Beriman kepada Allah dan dia menjalankan perintah dan berusaha menjauhi larangan. Ini wali-wali Allah. Dizalimi. Waduh Pak. Berperang dengan Allah. Berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang membela langsung orang-orang semacam itu. Belum lagi nanti di akhirat subhanallah. Jadi ini pilihan yang kedua, kita singkat sajalah. Silahkan pilih. Apa tadi Pak? Pokoknya di dunia saya nggak doakan keburukan, saya nggak nonton apa-apa, nanti di akhirat sudah. Yang mohon kepada Allah. Yang untuk pokoknya dikisah, dibalas, diambil kebaikan. Kalau cukup, alhamdulillah. Kalau enggak, dosa. Dia
dilontarkan, atau dilemparkan ke orang yang menzalimi. Pilihan yang ketiga, Pak. Pilihan yang ketiga. Yang pertama mendoakan keburukan. Kedua, tuntut di akhirat. Wah, lu kisos semua. Pilihan ketiga ini agak berat ini kayaknya nih. Memaafkan. Memaafkan. Arti memaafkan di dunia enggak didoakan keburukan, di akhirat pun enggak nuntut, enggak, udah pokoknya enggak, udah. Saya enggak tuntut kamu di dunia, udah saya maafkan. Di akhirat juga saya enggak mau apa-apa dari kamu, enggak. Pokoknya nanti di pengadilan Allah kamu aman, enggak bebas dari tuntutan saya, enggak ada, udah. Ini yang ketiga. Dan para ulama, Bapak Ibu, menganjurkan untuk memilih yang ketiga, yaitu memaafkan. Tapi wallahu alam bisawab, Bapak Ibu. Kalau kita mau memaafkan orang, kita lihat juga, saya pernah sampaikan bahwa ada adil, ada ihsan. Masih ingat nggak Pak? Ada adil, ada ihsan. Ada orang ngambil harta kita contohnya. Ngambil harta kita, ngambil barang kita. Bentuk keadilannya, tuntut ganti. Kamu ganti. Atau kita tuntut dia di pengadilan gitu ya. Di hukum gitu ya. Itu bentuk keadilan. Kalau ihsan, maafin. Itu ihsan. Itu memaafkan. Itu memaafkan. Ada orang yang mencela kita, dasar kucing gitu ya. Atau enggak, dasar bodoh contohnya. Bentuk keadilannya kita balas, ente juga bodoh. Nah, itu adil. Itu apa? Itu adil. Kalau ihsan, ada orang mencela, sudah maafin. Itu ihsan. Allah alam bisawab, perlu diingat bahwa kita lihat-lihat orangnya. Lihat orangnya. Kalau ada orang dia menzalimi kita, dengan kita memaafkan dia, dia akan lebih baik. Dia akan menjadi lebih baik. Dia akan berubah, maka orang seperti ini lebih baik dimaafkan. Ya. Apalagi dia terkenalnya baik. Asalnya orang baik, cuman kepleset. Gimana Pak? Kepleset. Manusia. Ada orang jalan di depan kita, keinjek HP kita sama dia. Bentuk keadilannya apa? Ganti. Ganti. Waduh, saya nggak sengaja. Iya, nggak sengaja, nggak ada dosa. Cuman ganti. Iya. Dan itu kayak gitu. Jadi kalau ada orang ngerusak barang, meskipun nggak sengaja dia harus ganti. Kecuali yang punya memaafkan. Ya sudah nggak apa-apa, nggak sengaja juga. Nggak apa-apa. Ihsan berarti. Ihsan. Jadi intinya lihat orangnya. Kalau seandainya orang ini kemungkinan besar, ya berdasarkan dugaan kuat, jika dimaafkan dia akan menjadi lebih baik, dia berubah, apalagi dia mengakui kesalahan, maka lebih baik apa? Dimaafkan. Jadi kalau seandainya ada orang gelagat-gelagatnya udah nggak beres ini, minta maafnya juga udah kayak nggak apa? Ya nggak serius, tuntut aja Pak, dihukum aja, ya, dihukum. Orang contohnya maling, 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 maling barang kita, ketangkep. Lihat dulu, dia ini, kamu kenapa maling? Ya, karena ada orang saya kepepet Pak, anak saya sakit atau ibu saya sakit, akhirnya saya maling. Gini. Maka yang seperti ini, kalau memang seperti itu, setelah dicek, kan lebih baik dimaafkan. Maafkan, darurat. Ya. Tapi kalau seandainya, wah ini terkenal ini, kemarin baru masuk lapas, kemudian apa? Keluar, memang nggak perlu dimaafin. Dan dituntut lagi, dihukum lagi. Dihukum lagi. Ini pilihan yang ketiga, Pak. Pilihan yang ketiga. Kalau ada orang menzalimi kita, ya apapun bentuknya, maka pilihan yang ketiga maafkan dia. Kalau ada yang bertanya apa yang kita dapatkan? Oke, kalau saya maafin, apa yang saya dapatin?
Kalau saya dizalimi terus saya doakan kan jelas. Oh, saya doakan dia. Buntung kakinya contohnya. Wah, jelas. Atau saya tuntut di akhirat nanti. Saya dapat pahala. Ya dia udah banyakin puasa atau banyakin sholat, banyakin pokoknya sedekah apa segala macam lah. Ya, wah, saya berpesan gitu kepada ada yang ngomong, saya berpesan kepada Anda yang mendolimi saya, siapapun orangnya, banyak-banyak beribadah. Banyak-banyak beribadah. Soalnya apa? Nanti Anda ini saya tuntut di akhirat. Ya. Pokoknya banyak beribadah. Ya, jangan malas-malas ya. Gitu. Jangan malas-malas, banyaklah beribadah. Nanti gimana bayarnya? Bayar kedolimannya. Maka jawabannya Pak, kalau ada yang bertanya seperti itu, apa yang saya dapatkan kalau saya memaafkan? Pertama Pak, di akhirat dulu ya, di akhirat ya. Dapat pahala tanpa batas. Dapat pahala tanpa batas. Karena ini termasuk kesabaran. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala atau akan memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa batas. Kalau tadi kita tuntut dia di akhirat, terbatas, Pak. Pahala yang kita dapatkan ya udah sebatas yang berdasarkan kezaliman ya. Sebatas kezaliman dia kepada kita saja. Tapi kalau saya dimaafkan tanpa batas. Jadi ibarat kalau di dunia itu dikasih saldo, dikirimin saldo, nggak ada serinya gitu Pak. Gimana Pak? Nggak ada serinya gimana kan? Pokoknya dikasih nominal lah, pokoknya dikasih saldo rekening terus menerus, nggak ada berhentinya. Ada berhentinya. Tapi di akhirat, bukan di dunia ya. Kalau di dunia insya Allah langsung maafin itu. Jadi banyak rekeningin, tidak terbatas lagi. Itu di akhirat ya. Derajat yang tinggi. Di dunia, ini Bapak Ibu. Di dunia disebutkan dalam hadis yang sahih, di mana Nabi SAW bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala atau tidaklah seseorang memaafkan melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kemuliaan untuknya. Tidaklah seseorang memaafkan melainkan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan atau menambah kemuliaannya. Ditambah kemuliaannya, diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya. Jadi seperti itu. Ada sebagian orang beranggapan kalau kita memaafkan, wah, lemah dong. Kita nggak ngelawan, cemen dong. Ya, dan beragam celaan yang lainnya. Tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ketetapan Allah, Pak. Orang memaafkan karena dizalimi, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Allah akan angkat derajatnya. Bahkan, Pak, bisa dikatakan kadang-kadang orang yang dizalimi tidak memaafkan saja Allah angkat derajatnya, Pak, melebihi orang yang menzalimi. Melebihi orang yang menzalimi. Dan itu betul. Betapa banyak orang dihina, direndahkan, dicemooh, diolok-olok. Kemudian hari apa? Orang yang dicela, yang dicemooh, direndahkan menjadi lebih tinggi kedudukannya dari orang yang merendah-rendahkan, mencemooh dan seterusnya. Itu nyata, Pak. Itu nyata di dunia. Tapi di akhirat nanti. Jadi ini 3 pilihan, silahkan Pak, pilih. Kalau ada orang menzalimi Anda dengan ucapan, mungkin Anda dicaci maki, dicela, difitnah, silahkan. Mau pilih nomor 1, pilihan di tangan Anda. Nomor 2 pun pilihan di tangan Anda. Nomor 3 pun silahkan. Pilihan pun di diri Anda. Cuman tadi kata para ulama, nomor berapa? Nomor 3. Enggak, saya pengen nomor 1. Nomor 1. Udah sangat sakit hati saya. Nomor 1. Ya silahkan. Enggak ada orang yang boleh melarang. Kamu jangan mendoakan keburukan. Loh kok bisa?
Jangan, enggak, ini hak yang Allah berikan. Silakan. Cuman Pak, cuman saya, saya lupa sampaikan tadi. Ketika kita dizalimi, lalu kita mau mendoakan keburukan, para ulama menyampaikan, adillah. Apa? Adil. Ada orang contohnya nyolong sendal kita. Sendal Pak, sendal Pak yang 20-30 ribu Pak. Wah mana sendal? Wah hilang. Semoga kakinya putus. Pak sendal Pak 30 ribu. 30 ribu. Doainya kaki orang putus. Orang doain kayak apa? Semoga dia mendapatkan balasan yang setimpal ya kan gitu. Ya, tapi itu pilihan Anda ya terserah gitu ya. Itu anjuran saja. Tidak harus. Tapi kalau memang Anda mau mendoakan seperti itu, ya itu terserah Anda. Itu hak yang Allah berikan kepada Anda. Iya Pak. Ya salah dia ngapain maling-maling gitu. Ngapain dia mencuri milik orang lain. Udah tahu orang kalau dizalimi doanya, waduh, tajam gitu Pak, mengerikan. Ini malah masih aja. Maka hati-hati nih Pak, awas Pak. Mulai dari sekarang lah, lebih hati-hati ketika bermuamalah. Daripada didoakan. Daripada apa? Didoakan, apalagi oleh orang-orang yang sering ngaji, sholat 5 waktunya dijaga, dekat dengan Allah, sering sujud, tahajud, puasa. Aduh, Pak Was. Hati-hati. Kan ada tuh, apa istilah, ikhwan modus ya. Ikhwan modus, tidak? Itu ada tuh. Jadi yang menjadi target orang-orang yang seperti kita ini. Ya, antar kota datang memelas saya, baru hijrah, kemudian saya diusir dan nipu intinya nipu. Ini begitu, terus yang lain-lain. Ketahuan, awas. Ya, lalu hal Pak, kita berusaha jaga diri kita dari kezaliman. Seandainya ada orang mendoakan keburukan kepada kita, aduh Pak, ya Allah matikan dia, waduh, anak masih kecil-kecil barangkali, istri masih cantik, ini dah. Atau yang lainnya, bangkrutkan usahanya, hilangkan kebahagiaan dari hidupnya. Aduh, ngeri Pak. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab, Bapak Ibu. Kita jeda terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita jeda dulu, dengarkan adzan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ada pertanyaan, Pak? Kalau tidak ada, saya ingin sampaikan terakhir. Di antara orang yang rentan sekali terkena kezaliman dari diri kita dan hati-hati terhadap doa mereka, yaitu anak dan istri kita. Anak-anak dan istri kita. Kalau orang-orang mungkin kita segan, kita takut, masih kita jaga, kita filter. Anak istri kita, awas Bapak Ibu. Maka kita jaga sikap kita, tingkah laku kita terhadap istri kita. Begitu juga anak-anak kita. Banyak, Pak, orang tua yang zalim kepada anaknya. Banyak suami yang zalim kepada istrinya. Banyak. Maka hati-hati. Jangan sampai nanti mereka mendoakan keburukan, pada akhirnya kita binasa. Allah a'lam bishawab. Ya, kalau nggak ada, kita cukupkan. Jelas Pak ya, poinnya, intinya hati-hatilah dari kezaliman. Apalagi menzalimi ulama, yang menzalimi ahli ilmu. Jadi, ada mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuat ya. Heeh. Oke. Itu aja, Pak. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita pernah menzalimi orang, qadarullah, di saat kita menzalimi kita belum sadar, orangnya meninggal.
Lalu setelah dia meninggal baru kita sadar. Maka bagaimana intinya gitu ya? Nah, ini musibah Pak. Ini yang dikhawatirkan oleh para salaf kita. Dia mendolimi orang, belum sempat minta maaf, orangnya meninggal. Aduh ini. Tergantung kedolimannya sih Pak. Tergantung apa? Kedolimannya. Kalau kedoliman itu bisa kita kembalikan, kita apa? Kembalikan seperti barang atau apa, maka dengan mengembalikan barang tersebut dan kita minta maaf kepada keluarganya mungkin ya sudah, karena barang berupa barang bisa dikembalikan. Tapi kalau seandainya berupa kehormatan, nama baik yang dirusak, apalagi dia ketika menjelang wafat, dia menyampaikan atau di dalam hatinya dia akan tuntut nanti di akhirat, ini Pak, ini yang agak sulit. Tapi Pak, Allah tahu kejujuran kita. Kalau seandainya betul kita jujur bertobat kepada Allah dan kita betul-betul ingin minta maaf sebetulnya, namun qadar Allah tidak bisa karena orang yang sudah meninggal dunia, maka lakukan apa yang bisa dilakukan ketika di dunia. Ya yang bisa dilakukan minta maaf kepada keluarganya bahwa saya dahulu pernah menzalimi gini, sampaikan. Ya. Kalau barang ya dikembalikan atau bisa memberi hadiah atau yang lainnya. Dan terus memohon ampun kepada Allah serta mendoakan kebaikan-kebaikan untuk orang yang apa? Untuk orang yang pernah dizalimi. Dan memohon kepada Allah terus agar dibantu nanti di persidangan. Allah tahu niat kita. Kalau memang kita jujur, ya Allah, betul-betul saya mohon ampun, saya minta maaf, ya Allah tolong saya nanti di yaumul hisab. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu ya. Kejujuran kita, inilah Allah akan bantu nanti di akhirat. Di akhirat. Tapi di dunia harus ada usaha. Kalau nama baik dia yang kita jelek-jelekan, yang kita perburuk, kita berusaha perbaiki. Yang kita sampaikan dulu salah, itu dosa jelas. Ya. Dan terus tadi mohon ampun kepada Allah serta mohon agar nanti di hari kiamat ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya selamat kita. Supaya apa? Selamat. Jadi biar Allah nanti yang gantiin, bukan dari pahala kita gitu. Kan diambil dari pahala kita. Makanya Pak, mumpung belum meninggal orang yang pernah dizalimi, ya kira-kira ya ada, minta maaf sekarang. Jangan sungkan-sungkan. Jangan apa? Sungkan-sungkan. Kalau seandainya orang yang masih ada datang nih, minta maaf. Apakah harus terang-terangan? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan, iya terang-terangan. Pernah melakukan kezaliman apa kepada dia, sampaikan. Terus minta maaf. Dan ulama yang lain mengatakan tidak harus. Yang penting dia minta maaf secara umum. Minta maaf. Ya. Karena intinya kedatangan dia kepada orang tersebut supaya bagus hubungannya. Kalau misalnya dia cerita jelas dia pernah melakukan kezaliman ini itu, otomatis itu akan memperburuk. Ya, memperburuk kondisi atau minimalnya orang tersebut jadi punya jadi hubungan orang tersebut dengan yang pernah menzalimi ini dia retak, jadi bermasalah. Dia apa? Bermasalah. Ya kita aja Pak. Kita nggak kenal sama seseorang, tiba-tiba dia datang, dia ngomong, saya pernah menjelek-jelekan Anda, saya pernah. Itu kan wah ini orang ini. Intinya membekas. Maka lebih baik sudah minta maaf. Kalau dia belum tahu, tapi kalau dia sudah tahu jelas, kita pernah menjelekkan dia, ngomong ke sana kemari, dia tahu. Maka harus terang-terang. Kemudian terkait dengan ibu menyusui. Memang dianjurkan Pak. Menyusui anak itu sampai 2 tahun. Ya, sampai apa? 2 tahun. Kalau seandainya ada orang tua sibuk, mungkin kerja atau yang lainnya lah, atau enggak, atau tidak darurat tadi Pak, ini tidak menyusui. Apakah orang tua ini termasuk zalim? Allah alam bisawab Pak, kalau seandainya kebutuhan anak terkait dengan menyusui masih terpenuhi,
masih apa terpenuhi, insya Allah tidak masuk ke kategori mendolimi. Ada solusi dalam fikih Islam kalau memang orang tuanya tidak menyusui, maka cari ibu susuan. Cari apa? Ibu susuan. Dan di Arab itu masih, Pak. Ya, masih seperti apa? Masih ada adat yang semacam ini. Cari ibu-ibu yang solehah gitu ya, yang baru melahirkan barangkali, cari. Jadi negosiasi aja berapa sebulannya gitu barangkali. Atau berapa kali, ya sekali nyusuinnya berapa gitu ya. Gak apa-apa. Bisa jadi mungkin istri kita susunya nggak keluar, asinya yang nggak keluar, bisa tadi. Cari. Ya, bayar. Kalau dia minta, ya bayar. Kalau nggak minta pun ya kita bayar lah. Ya. Mana nanti dia jadi ibu susuan kalau sampai 5 kali menyusui. Sampai 5 kali apa? Menyusui. Intinya selagi apa anak ini masih diberikan haknya seperti ya ASI tadi dari orang lain atau sebagai penggantinya, maka apa? Ya tidak berdosa, cuman itu tidak utama gitu, Pak. Kurang utama. Kurang utama. Seperti itu. Jadi nggak bisa kita katakan wah dia berdosa gitu ya karena tidak mesti. Tergantung. Ya, haknya diberikan nggak? Penggantinya ada nggak? Seperti itu. Penggantinya ada atau tidak? Kalau ada, contohnya kayak susu-susu kaleng gitu ya. Ada kan susu bubuk dan semacamnya. Dia bisa nyusuin Ustadz, tapi dia nggak nyusuin contohnya. Takut apa? Takut peot atau apa gitu ya. Karena itu. Intinya takut bermasalah lah. Ya itunya payudaranya. Makanya semacam ini kurang afdol ya, kurang utama. Kalau dikatakan dosa ya selagi dia cari penggantinya jadi ASI ya sah-sah aja. Seperti itu. Cuman kurang utama sekali lagi. Apalagi yang kepanjang kan ada dampak. Allah alam bisa. Cukup. Allah alam bisa. Hadirin yang makan oleh Allah. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita, menjaga kita. Sehingga kita pun menjaga diri kita dari mendolimi orang lain. Allah ta'ala alam bisa. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.